Dari mana? Enggak ada itu, enggak ada. Aku klarifikasi itu enggak ada, itu enggak ada gitu. Kami memang masih berkomunikasi, kadang-kadang by DM, kadang-kadang ngucapin momen-momen tertentu gitu. Kami memang masih berkomunikasi dengan baiknya, namanya kita berteman gitu ya. Respect lah satu sama lain gitu. Tapi nggak ada sesuatu hal yang mengatakan tiba-tiba aku ini kesannya kan ingin menemui ayah rojak, itu kan berarti ingin melamar. Itu enggak ada. Enggak seperti itu, enggak seperti itu bahasanya. Kalaupun ada saya ingin bertemu sama Ayu pun itu sekedar seperti silaturahmi gitu. Namanya teman gitu. Ya mungkin bisa jalan atau apa, tapi itu kan teman gitu, nggak ada hubungan apa-apa gitu. Kalaupun fans ingin menjodoh-jodohkan ya menurut aku wajar gitu kan, karena setiap fans punya hak suara. Aku sama Ayu itu sebenarnya teman aja gitu, cuman kemarin itu saya nggak tahu kenapa ini menjadi sesuatu hal yang terus-terusan di ini gitu. Aku juga bingung sebenarnya, itu udah 5 tahun 6 tahun yang lalu, bayangin sampai sekarang masih awet sekali gitu ya. Tahu saya yang terakhir Ayu sempat mau nikah kalau nggak salah ya, aku lihat gitu kemarin gitu nggak tahu sekarang kayaknya gagal atau seperti apa, nggak jadi gitu. Dan aku sama Ayu sampai sekarang itu masih berteman gitu. Ayu orangnya baik gitu dan aku juga harus baik gitu, jadi nggak harus seperti apa-apa gitu. Bertemunya juga ini terus terang aja, aku bertemu sama Ayu tuh kalau nggak di tempat acara ya di mana lagi gitu ya. Jadi aku juga bingung gitu kenapa aku dijodohin sama Ayu. Sebenarnya seperti itu, padahal aku nggak sedekat itu sama Ayu gitu. Kami berteman, bersahabat gitu. Kami saling respect sesama pekerja seni. Seperti itu. Ya aku aja terakhir ketemu sama dia udah lama banget waktu di acaranya beliau gitu. Aku juga tapi aku respect sama Ayu gitu, karena dia juga bisa membuktikan bahwa dirinya juga hebat gitu. Ya kan? Dia juga bisa sukses gitu dengan segala kerumitan dunia yang terjadi gitu, dunia perang gitu. Lagi perang-perang kayak gimana dia bisa mengendal itu semua dan dia bisa terus maju gitu. Ya setiap orang kita bisa belajar dari mereka gitu. Sebenarnya nggak muluk-muluk ya gitu ya. Mungkin karena aku sibuk gitu. Aku terlalu fokus untuk mengerjakan apa yang aku inginkan gitu, apa yang ingin aku capai. Dan menurut aku pernikahan itu bukan sebuah competition. Jadi bukan sebuah kompetisi di mana yang berhasil di luar nikah itu yang terbaik, belum tentu juga gitu kan. Ada juga yang pada ujung-ujungnya juga cerai gitu. Saya berharap Zun gitu, secepatnya. Tapi kan yang namanya menikah bukan sendiri, tapi berdua, ada orang lain gitu. Nah, satu sisi ada hal yang paling ini, aku tuh orangnya perfeksionis banget gitu. Jadi aku pengen berteman gitu, terus mengenali karakternya lebih jauh gitu. Gak harus buru-buru untuk memutuskan gitu. Karena menurut aku tuh cinta itu dibangun gitu, dibina gitu, bukan dipaksakan. Iya, jadi buat laki-laki yang ditinggal karena apa-apa ya jangan kecewa gitu. Saya pun pernah merasakan itu semua gitu. Iya pernah gitu ditinggalin gitu karena satunya anak pejabat kaya gini-gini, sedangkan saya kasihan baru juga ke Jakarta merantau, baru juga masih kuliah gitu. Tapi saya nggak pernah sedih. Kenapa? Karena saya tahu saya orang punya tanggung jawab, saya punya keyakinan. Jadi saya bilang sama dia sama waktu itu, sekeren-keren yang saya bilang pada saat itu perasaan saya gitu, hal ini tidak akan membuat saya jatuh gitu. Wait and see, suatu hari kamu akan lihat, kamu akan menyesal gitu. Dan itu sudah saya buktikan gitu. Ya nggak salah gitu. Jadi buat para lelaki di sana kalau ditinggalin ya nggak apa-apa gitu. Sampah memang harus dibuang pada tempatnya. Jangan kita menjadi rendah gitu. Perempuan pun begitu. Jangan karena kita ditinggalin kita langsung drop down, merana, nangis berminggu-minggu gitu. Kita harus kuat untuk hadapin hidup. Nggak bisa kita menjadi orang yang lemah gitu. Ya kan gitu. Jadi gak usah takut ketika kita ditinggalkan sama seseorang gitu. Buktikan aja bahwa kita mampu, kita berhasil gitu. Kita bisa menjadi laki-laki yang hebat, kita bisa menjadi wanita yang hebat, kita bisa menjadi orang yang sukses, kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri gitu. Kita tidak bergantung sama orang lain, tidak nyusahin orang lain gitu. Orang tua atau siapapun, bahkan kita menawarkan kebahagiaan kepada orang lain gitu. Kalau ditinggalkan ya berarti dia nggak layak untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ini kelihatan kecil, ini
2,5 meter. Terus tempat tidurnya king, super king yang 2 meteran lah, lebih 2 meteran kayaknya nih. Ya, oke udah ada tapi masih dibungkus-bungkus gitu. Nanti di sini masih ada hambalannya, masih ada ini, masih panjang sekali. Untung saya nggak buru-buru gitu kan. Ini juga bisa ditempatin kalau misalnya ada udah punya anak tuh, bisa di sini nih taruhnya. Bisa bikin kamar kecil kan besar lumayan itu. Iya buat bayi kan, kalau supaya orang tuanya nggak jauh-jauh gitu. Nah, kamar mandi utama itu ada shower, bathtub sama sauna. Ya, ini 2 ya, sengaja ya, tau lah buat pasangan. Iya cie gitu ya. Nih kamar anak 1. Ini belum jadi ya teman-teman ya. Nah hampir tuh tiap lantai beda-beda tuh, apalagi toiletnya tuh ini juga lain nih. Ini juga lain tuh, udah hampir jadi juga nih, tinggal lemari-lemarinya yang belum. Ini tempat tidurnya, di sini lemari, TV dan segala macamnya. Kamar anak 2 tuh. Ya ini namanya smoke green warnanya gitu. Ini kamar mandi juga lain temanya pasti. Wah lu siapa nih? Kayak aku ambil tema-tema hotel lah, nggak tahu tanduk siapa ya. Ya pastilah buat kamar untuk anak kalau bangun rumah gitu kan, karena suatu hari nanti my future kan pasti harus ada punya anak gitu kan, harus pasti insya Allah ada anak gitu, punya istri, punya anak gitu. Jadi harus disiapin lah gitu. Kalaupun ini juga sebagai bentuk investasi gitu. Pasti akan suatu hari akan dijual gitu. Yang dijual pasti pengen punya anak juga gitu. Jadi memang harus ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.